Baik, jadi terima kasih rekan-rekan pers. Jadi rapat hari ini menindaklanjuti rapat yang dihadiri para Ketua Umum PD Perjuangan P3, Perindo dan Hanura pada tanggal 15 Februari, di mana telah dibentuk tim khusus yang langsung di bawah direction dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Mengapa? Karena kita melihat bahwa desain kecurangan pemilu yang dikatakan oleh para tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri. Sehingga dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso. Kami sangat mengapresiasi terhadap keterlibatan dari para pakar yang memberikan sumbangsihnya pada kerja dari tim hukum tersebut, sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan dan banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur voting behaviors dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tetapi fokus utama dari tim Pak Ganjar Prof Mahfud itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan, termasuk juga pemilu legislatif. Nah, karena itulah semuanya agar bersabar, karena kerja tim hukum yang kami sebut sebagai tim pembela demokrasi dan keadilan Ganjar Mahfud ini lebih bersifat silent, menemukan suatu bukti-bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematik dan masif akibat campur tangan kekuasaan, dan kami mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap untuk menjadi saksi di dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Ya, komunikasi dengan tim 01 tanpa komunikasi formal pun, dari apa yang disampaikan ke publik itu menunjukkan suatu spirit yang sama, bahwa demokrasi ini harus diselamatkan karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap proses-proses demokrasi selanjutnya. Kalau pengerahan secara masif terhadap kekuasaan ini tidak dilakukan suatu koreksi secara kolektif, maka tidak akan ada lagi yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk di dalam pelaksanaan pilkada pada bulan November yang akan datang. Apa? Ya, itu kan kita lihat kan, pers juga sebagai kekuatan penjaga demokrasi sudah banyak mengungkapkan hasil-hasil investigasi itu, di mana misalnya mereka yang punya kemampuan mengorganisir berasal dari kader-kader partai, kepala daerah, kemudian banyak kepala desa yang diintimidasi. Itu kan menunjukkan bahwa polanya ini sistemik. Ini kan kemarin malam Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi dan dianggap sebagai sinyal ajakan untuk Nasdem bergabung ke Pak Prabowo dan Pak Mahfud. Kalau dari PDIP sendiri bagaimana? Apakah sudah ada dihubung yang oleh Pak Jokowi atau seperti apa? Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat tokoh-tokoh pro-demokrasi, maka Pak Jokowi ini kan sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Sehingga ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan, itu kan sebenarnya justru bahwa apa yang terjadi selama ini itu tidak benar, sehingga masih diperlukan suatu langkah-langkah konsolidasi seperti itu. Kalau semua proses itu berjalan baik, ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi
pasca pemilu, karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar. Ya sebenarnya ini pemilu belum selesai, ya masih proses dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, dan kita tidak menutup mata bahwa yang disampaikan di dalam dirty votes, kualitas demokrasi kita itu turun ke titik nadir. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena ini menyangkut masalah masa depan kita. Bagaimana proses demokrasi yang dibangun di bawah intervensi kekuasaan yang luar biasa. Ya, Prof. Mahfud kan berbicara sesuai dengan kompetensi beliau, dan juga secara empiris memang itu terjadi di banyak negara, terjadi juga di dalam pelaksanaan pilkada. Maka tim khusus ini akan terus bekerja dengan leading sektor tim hukum, dan di situ nanti akan banyak hal mengejutkan yang nanti akan disampaikan di dalam proses-proses selanjutnya. Ya, ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai. Nah, sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu. Kalau sudah aman-aman, yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu? Maka ya kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PD Perjuangan saat ini bersama P3 Perindo Hanura adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif, dan ini disuarakan oleh banyak pihak. Ya, buat kami adalah pemilu ini yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Jangan sampai rakyat tidak percaya terhadap proses demokrasi yang memang didesain dari hulu hilir memberikan preferensi atas dukungan kekuasaan, dan dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Ya, sebagai kader ini kan punya tanggung jawab di dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Sehingga kader ini bukan dalam bentuk KTP, dalam bentuk KTA. Kader ini adalah perilaku. Satunya aspek-aspek ideologis, kemudian platform yang diperjuangkan, dan juga sikap-sikap politik. Itu yang harus dilihat. Maka bagi PD Perjuangan, sebagaimana menjadi arahan para ketua umum yang mendukung Pak Ganjar Mahfud, bahwa dibentuk tim khusus dan demokrasi yang menghadapi ancaman ini harus disikapi secara serius. Maka tim khusus dengan leading sektor tim hukum itu menunjukkan keseriusan kami di dalam mengawal proses demokrasi. Ya, cukup ya. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.